Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa alaihi nusyur, hidup menikmati kehidupan kita di hari yang sangat berbahagia ini. Semoga sebelum kita kembali kepada Allah, kita telah memperbanyak bekal kita untuk menghadap Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah terkait dengan kehidupan yang telah Allah berikan kepada diri kita. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah, terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin, ayah bunda para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, pada Quran surat Al-Ankabut ayat ke-64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa ma hadhil hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia yang kita jalani ini illa lahun, kecuali hanya senda gurau belaka, walaibun, dan permainan. Kemudian wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan, dan kehidupan kelak di akhirat adalah merupakan sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, sekiranya kita memahami dan mengetahui proses daripada perjalanan hidup yang Allah berikan kepada diri kita. Jadi kehidupan dunia adalah merupakan sebuah kehidupan yang Allah selipkan dalam perjalanan kehidupan kita ini sebagai batu loncatan untuk memberikan dampak positif kebahagiaan kepada diri kita ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang saat sekarang ini orang terlalu banyak memforsirkan semua gerakan hidupnya hanya semata-mata dia berada di dunia selamanya. Padahal kalau kita mau melihat di dalam Quran surat Al-Ankabut ini pada ayat ke-64 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah sebuah kehidupan yang senda gurau belaka, sebuah kehidupan yang hanya sekedar permainan belaka. Maka jangan kita terlalaikan dan terabaikan dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini untuk memforsirkan sisa kehidupan kita hanya semata-mata mencari kesuksesan dunia, mencari kebahagiaan dunia. Lantas kita menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan produksi prosedur yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan kita kembali ke kampung akhirat akan menjadi orang-orang yang menderita. Maka jika kehidupan kita ini adalah sebuah perjalanan, gunakanlah perjalanan kehidupan kita ini dengan sesuatu yang sifatnya benar, tinggalkan sesuatu yang sifatnya buruk. Jika kehidupan kita ini adalah merupakan sebuah permainan, maka jangan kita bermain dengan hal-hal yang tidak benar, tapi antar dan bawa diri kita untuk bermain pada hal-hal yang benar, yang hak, yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kehidupan kita ini adalah merupakan sebuah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah sisa kehidupan kita ini untuk melakukan amal-amal saleh, untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita kembali kepada Allah
pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah katakan sesungguhnya kehidupan di kampung akhirat adalah merupakan kehidupan yang sesungguhnya. Lau kanu ya'lamun, sekiranya kita mengetahuinya. Saudaraku, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip hidup yang harus kita lakukan adalah yang pertama, ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah sebuah perjalanan, gunakan dengan sebenar-benarnya. Ketika kita memahami bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini adalah sebuah permainan, maka antarkan diri kita untuk melakukan sebuah permainan itu yang sifatnya hak dan meninggalkan hal-hal yang sifatnya batil. Dan selanjutnya, jika kita memahami kehidupan kita ini adalah sebuah pertanggungjawaban di hadapan Allah, Sang Khalik, pencipta kita, pemberi rizki dan pemberi segala keperluan yang ada pada diri kita tatkala kita masih ada di dunia ini, maka yang harus kita lakukan adalah membenahi diri kita dari hal-hal yang harusnya kita kerjakan ketika itu sifatnya baik, mendatangkan keberuntungan kepada diri kita, dan kita membenahi diri kita untuk menjauhkan diri kita ini dari hal-hal yang buruk yang sifatnya nanti kelak di akhirat mendatangkan kerugian kepada diri kita. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik kepada kita untuk terus dan mau berusaha, berupaya melakukan kebaikan, agar nantinya ketika kita kembali menghadap Allah, kita telah membawa hal-hal yang sifatnya positif, yang dampaknya akan memberikan keberuntungan kepada diri pribadi kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat yang dekat dengan diri kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.